Tanah dan dataran yang berada di Indonesia bukan hanya unggul di sektor pariwisata saja, namun juga menjanjikan potensi aneka jenis tanaman yang tumbuh subur, meski asalnya dari luar negeri, contohnya terong Belanda. Terong Belanda awalnya mulai dikembangkan di Bogor, Jawa Barat sejak tahun 1941. Terong Belanda merupakan keluarga dari Solanaceae yang berasal dari Peru. Terong Belanda pertama kali dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh orang Belanda. Maka tak heran jika kita mengenalnya dengan sebutan terong Belanda. Pemirsa Ruang Berkebun, kami akan mengulas tentang budidaya tanaman yang mempunyai segudang manfaat ini. Jadi, jangan pindah channel kesayangan Anda dan tetap dalam program Ruang Berkebun. Terong biasanya kita kenal sebagai sayuran. Namun, terong Belanda justru berbeda. Buah satu ini enak untuk dijadikan minuman segar yang kaya manfaat. Sirup buah terong Belanda banyak diproduksi di Dieng dan menjadi salah satu minuman khasnya. Dataran tinggi Dieng memang dikenal sebagai penghasil sayuran terbaik. Beberapa hasil sayurannya mempunyai pangsa pasar khusus dengan harga lebih tinggi dibandingkan sayuran hasil wilayah lain. Perekonomian di Dieng berkembang cukup pesat karena sebagian warganya bertumpu pada sektor pertanian. Dengan memanfaatkan lahan dan gerak aktif para warga, hasil alam dari Dieng diolah melalui industri rumah tangga. Kekompakan inilah yang membuat Dieng bukan hanya dituju pada potensi wisatanya saja, namun juga budidayanya. Halo, kembali lagi dengan saya Mas Anton dari Dataran Tinggi Dieng. Saya adalah petani terong Belanda yang biasa membudidayakan terong Belanda. Alhamdulillah sekarang sudah sukses. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan manfaat terong Belanda. Terong Belanda itu berasal dari daerah Eropa. Tapi setahu kita, karena orang Belanda yang membawa terong ke sini, jadi kita sebut saja terong Belanda. Adapun manfaat dan kandungan terong Belanda itu ada banyak sekali. Yang pertama, terong Belanda ini mengandung vitamin A, vitamin C. Ini baik untuk lambung, untuk sariawan, untuk kanker juga. Terus untuk terong Belanda sendiri, dia tidak mengenal musim, jadi kapanpun dia ada berbuahnya. Untuk panen rayanya biasanya di bulan Agustus. Selain terong Belanda ini digunakan untuk obat, dia juga sangat enak rasanya. Kita bikin jadi manisan terong Belanda, terus kita bikin dodol, terus kita buat sirup juga. Untuk yang di sini kita ada buat es juga, es namanya es terong Belanda. Kalau di sini itu sangat enak sekali. Untuk terong Belanda ini sangat menjanjikan sekali untuk para petani, mendongkrak perekonomian dari petani, karena selain dia nggak ada musimnya, dia berbuah terus, dia juga tidak menggunakan bahan kimia untuk penyemprotan atau paling kita menggunakan pupuk organik saja. Ini sangat membantu petani khususnya di wilayah Dieng untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Ya, untuk terong Belanda sendiri saya senang berbudidaya karena selain harganya yang bagus, kita perawatannya murah, hasilnya itu melimpah, terus kita bisa panen setiap minggu 1 kali. Oke pemirsa, bagi yang ingin tahu cara saya membudidayakan terong Belanda, mari ikut saya.
Nah pemirsa, ada dua cara untuk menanam buah terong Belanda. Cara yang pertama, untuk yang dengan cara penyamaian. Nah selama 30 hari kulit terong Belanda ini akan mengering, nanti kadar airnya akan hilang, terus bijinya akan bertunas, terus kita tutup seperti ini. Nah kita diamkan saja, nanti dia akan berdaun. Nah untuk cara yang kedua, kita pilih dengan cara stek. Kita harus memilih batang yang bagus, yang enggak ada penyakitnya. Kita harus bisa tahu mana yang bagus dan mana yang enggak bisa kita stek. Yang kita stek ini yang benar-benar daunnya itu lembut dan enggak ada bercak hitam kayak ini. Ini semisalnya kita potong sekitar 20 cm. Terus kita gunting daunnya. Kita sisakan beberapa daun yang ada tunasnya warna merah. Kita gunting miring agar cepat berakar, biar kita bisa tancapkan lebih erat. Terus kita sediakan media dengan tanah yang sudah gembur, sudah kita kasih pupuk dulu sebelumnya. Nah sebelum kita tanam, kita siapkan media tanah dulu yang sudah kita kasih pupuk kandang. Terus kita tancapkan. Tanaman terong Belanda biasa ditanam di dataran tinggi dengan suhu 20-27 derajat Celcius dan hanya bisa ditanam pada ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut. Cita rasa terong Belanda tergolong unik, perpaduan antara segar, unik, dan baik untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Antara lain, mengandung provitamin A yang baik untuk kesehatan mata, vitamin C yang bisa mengobati sariawan, panas dalam, serta meningkatkan imunitas tubuh. Terong Belanda juga mengandung sejumlah mineral penting seperti potasium, fosfor, dan magnesium yang baik untuk kita konsumsi. Cara mengkonsumsinya pun mudah. Anda bisa mengolahnya sebagai masakan, sirup, jus, bahkan selai. Jarak ideal tanam untuk satu pohon dengan pohon yang lain itu di antara 1,5 meter atau 2 meter agar buahnya itu bisa besar maksimal. Dan
terong Belanda sendiri itu sebenarnya sangat mudah, bisa ditanam di ketinggian 500 mdpl dari permukaan laut, jadi nggak perlu ditanam di dataran tinggi. Tapi untuk buahnya itu sendiri cenderung lebih kecil kalau di dataran rendah, tapi untuk manfaatnya itu sama. Untuk perawatan terong Belanda itu sebenarnya sangat mudah. Kita nggak perlu menyemprot pakai fungika atau pupuk organik, cukup kita taruh pupuk kandang 3 bulan 1 kali, itu sudah bisa menghasilkan buah yang bagus. Dan untuk setiap musim itu sama semua. Nanti untuk terong Belanda itu sendiri sangat gampang dan sangat mudah untuk kita rawat. Jadi untuk terong Belanda itu sendiri sangat mudah dan tahan terhadap segala hama. Untuk pohon terong yang terkena hama itu nggak bisa sampai menyerang buahnya, paling juga menyerang daunnya. Jadi untuk perawatan yang baik, kita cukup memangkas daun yang bercak hitam yang terserang hama. Untuk tips bagi pemirsa yang hidup di perkotaan, bisa tanam terong Belanda di media pot. Tidak usah perlu lahan yang luas, cukup di media pot kita bisa tanam terong Belanda dengan hasil yang maksimal juga. Oke, bagi pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut tentang budidaya terong Belanda, bisa datang ke desa kami yang bertempat di Desa Sembungan, Kecamatan Tigajar, Kabupaten Wonosobo, di Jawa Tengah khususnya. Yang mungkin sudah tahu Sikunir, itulah tempat kami. Nah pemirsa, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara berbudidaya tanaman terong Belanda. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Salam petani Indonesia, semangat! Memilih bibit terong Belanda yang baik adalah langkah awal untuk membudidayakannya. Anda bisa membuat lahan semai, kemudian setelah mempunyai daun, bibit bisa dipindahkan ke dalam pot atau polybag tanam. Supaya lebih optimal, sediakan juga media tanam berupa campuran tanah yang gembur, pupuk kompos, dan juga sekam. Sesudah bibir dan media tanam siap, Anda pun sudah bisa melakukan proses penanaman. Untuk perawatannya sendiri, terong Belanda harus disiram sebanyak 3 kali sehari sampai tanaman berbunga. Apabila sudah berbunga, maka frekuensi penyiraman dikurangi menjadi 2 kali sehari. Jangan lupa, lakukan pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk kandang, pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk KCL. Jika tanaman terong Belanda diserang hama dan penyakit, maka segera lakukan penanganan dengan memakai pestisida sesuai dosis yang dianjurkan. Bisnis pertanian terong sebetulnya adalah bisnis yang tak lekang oleh zaman. Khasiat yang beragam serta mudahnya budidaya membuat buah ini semakin menjanjikan. Banyak orang mencari terong Belanda untuk kebutuhan, baik dijual dengan kondisi segar maupun diolah menjadi bahan herbal. Permintaan terong Belanda juga tinggi, namun persediaannya cukup minim. Jadi, peluang usaha terong Belanda masih sangat diincar karena keuntungannya yang besar. Pemirsa Ruang Berkebun, jika Anda tertarik membudidayakan terong Belanda ini, Anda tidak perlu merogoh modal yang besar. Namun, Anda harus memperhatikan lahan di dataran tinggi serta perawatan yang teliti agar terong berbuah maksimal. Semoga ulasan hari ini bisa membantu Anda dalam memilih bisnis yang cocok untuk dijalankan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentu
dengan ulasan berkebun yang tak kalah menariknya. Sampai jumpa!